Akhirnya IHSG kembali ke level 7.100 setelah beberapa minggu terakhir terpuruk. Dana asing pun mulai kembali mengalir masuk. Apa yang terjadi? Apakah memang pasar saham Indonesia sudah benar-benar menarik? Apa yang bisa diincar oleh para investor sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Suito Haryatno, Direktur Indo Premier Investment Management. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat kondisi pasar akhir-akhir ini ya, itu sebenarnya tren global. Jadi memang nggak hanya di pasar Indonesia, tapi kalau untuk yang di pasar dunia lainnya juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kenaikan. Itu kalau kita lihat memang karena akibat dari hasil negosiasi beberapa yang sudah terbit itu antara US dengan UK yang poin-poinnya juga positif. Terus kemudian yang terakhir juga antara US dengan China yang walaupun kan memang negosiasinya masih berjalan ya 90 hari ke depan, tapi sudah diawali dengan hal yang positif. Yang hasilnya itu sebenarnya dari perkiraan analis yang sebelumnya itu ternyata kok poin-poinnya lebih menggembirakan gitu, lebih kondusif lah. Nah itu yang membuat investor tentunya mereka kembali masuk ke aset-aset yang lebih berisiko ya, contohnya ke pasar saham. Nah kalau untuk itu memang kita lihat dari sisi kalau valuasi kan memang kemarin setelah adanya trade war itu valuasi kita kan jadi termasuk valuasi yang terendah setelah pandemi kan, jadi sebenarnya kita sangat menarik. Jadi begitu mereka memutuskan untuk masuk kembali ke pasar, tentunya mereka akan masuk salah satunya untuk di pasar Indonesia gitu, karena secara valuasi kan relatif lebih murah kan. Seperti itu. Masih menjadi catatan juga apakah nanti hasil negosiasi seluruh negara yang ada kan nanti terbit satu persatu tuh hasilnya akan mendukung supaya kenaikan ini lebih bersifat jangka panjang atau seperti apa, nanti perlu masih kita lihat lagi. Tapi tentunya kita optimis kalau untuk awalnya diawali dengan hal yang bagus ya, harapannya ini tentu akan berlanjut. Tetap kalau untuk kesempatan itu kan selalu ada di siap saat ini ya, karena gimana pun kan memang market tuh bergeraknya kan cepat sekali ya. Kita lihat kemarin setelah lebaran ya, misalnya di tanggal 8 kan sempat kita melihat kalau gitu acara indeks kita kan cukup jatuh, cukup dalam ya. Tapi setelah itu belum sampai 2 bulan, itu kita lihat kan pembalikannya cukup cepat. Jadi memang itu sebenarnya memberi kesempatan buat investor yang berbagai tipe investor ya, dia apakah mau yang trading atau dia memang untuk investasi ya, sebenarnya dia bisa memanfaatkan momentum ini sih. Yang paling penting sebenarnya kan ini diiringi juga dengan siklus yang normal seperti hasil kinerja emiten kuartal 1, terus kemudian kan ini lagi berjalan kuartal 2, itu kan bisa dijadikan acuan. Kalau sebenarnya kalau untuk yang investor jangka panjang sih mereka ya bisa, kalau ada kesempatan harganya sedang diskon, mereka kan sebenarnya bisa cicil untuk masuk. Tapi kalau untuk yang sifatnya trading ya mereka tentunya memanfaatkan tools yang ada seperti analisis teknikal untuk kapan masuk, terus kemudian pada saatnya nanti setelah mereka mendapatkan gain yang serasa cukup, mereka bisa keluar juga. Jadi sebenarnya masih ada momentum yang bisa dioptimalkan. Kalau untuk risiko tetap kita harus waspadai itu adalah hasil negosiasi. Dari yang untuk yang hasil negosiasi perdagangan ini seperti apa kan, nanti itu kan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara global kan. Tentunya itu untuk yang ekonomi domestik juga pasti akan terdampak kan. Terus nanti apakah untuk yang pemberlakuan tarif ini itu akan menyebabkan katakanlah misalkan seperti inflasi yang nantinya kan akan menahan penurunan suku bunga, yang sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya kan kita berharap supaya suku bunga global juga mulai turun kan, seperti itu supaya pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik. Jadi hal utama itu yang tetap harus diperhatikan sih. Jadi untuk data-data ekonomi global maupun domestik itu tetap harus kita perhatikan setiap kali rilis. Kita harus lihat untuk dampaknya seperti apa. Jadi tetap ada, risiko itu tetap ada. Mungkin dia harus ngelihat data dulu sih. Ini kerja The Fed mungkin salah satunya kan dia harus firm dulu ya. Dia ngelihatnya tren kan. Jadi nggak bisa data misalkan sesaat terus kemudian mereka ambil keputusan, karena begitu satu putusan diambil kan tidak serta-merta bisa ditarik kembali seperti itu. Jadi dia ngelihat kestabilan dulu. Jadi datanya harus dikumpulin sampai cukup
mereka yakin untuk kapan penurunan bunga itu akan terjadi. Tapi sebenarnya arahnya memang kan kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi global kan melambat. Ya, salah satu obatnya itu harusnya suku bunga juga harus lebih rendah daripada saat ini. Sama halnya dengan di Indonesia sih. Indonesia tentunya juga pasti akan berharap, jadi pilihannya di BI apakah untuk pertumbuhan atau untuk stabilisasi mata uang kan. Nah itu dua-duanya harus seimbang. Kapan itu dilakukan? Tentunya halnya juga sama. Datanya mereka harus dikumpulkan dulu sampai mereka yakin trennya ke arah mana, baru mereka akan ambil keputusan kapan mereka akan menurunkan suku bunga. Sebenarnya sekarang kita bisa lihat ke arah valuasinya sih. Jadi valuasi yang menarik yang tentunya yang sektor apa yang akan menjadi market mover. Yang paling utama tentunya ya kita lihat bersama seperti banking sektor, dan beberapa hari ini sudah terbukti ya, di mana yang mereka kemarin turun cukup dalam, valuasinya menjadi relatif murah. Nah sekarang juga pada saat investor asing mulai masuk ke sini, yang mereka masuk adalah banking sektor. Memang kalau kita ngelain, kalau secara fundamental hasil kuartal 1 rata-rata inline sih, memang tidak ada yang misalkan selalu di atas ekspektasi besar sekali, itu belum ada. Tapi dengan adanya catatan itu, kestabilan itu yang membuat sektor ini kan menjadi menarik karena valuasinya murah. Kalau untuk sektor-sektor lain juga hal-hal seperti kalau kita bilang untuk konsumsi domestik yang kemarin tidak terlalu terpapar oleh currency. Tapi kembali lagi yang paling utama sih valuasinya dulu sih. Karena untuk yang sekarang kalau kita bilang pertumbuhan ekonomi melambat, berarti sebenarnya semua sektor juga akan terdampak. Jadi nggak ada spesifik, yang sektor ini yang harus jadi andalan, tapi kita lebih patokan ke valuasi terlebih dahulu, mana yang murah, dan itu yang bisa berpotensi jadi market mover ke depan. Itu yang bisa menjadi pilihan investor. Berdasarkan historis kan kita bisa bandingkan kan, apakah valuasi sekarang itu murah dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Karena kan kalau dalam kondisi normal, seluruh emiten saham itu kan harusnya earningnya bertumbuh. Berarti kalau misalkan valuasinya sama, itu kan relatively valuasi lama-lama kan makin murah kan. Harusnya dia kan naik. Nah kalau itu tiba-tiba valuasinya jauh murah karena earningnya bertumbuh tiap tahun kan, sebenarnya itu bisa jadi pilihan. Dan itu sebenarnya sudah terbukti sih beberapa pekan terakhir ini kan. Nah, ini ya saham dan obligasi ya. Jadi kembali lagi kalau untuk seperti itu kita lihat kebutuhan investasi kita. Karena kita tahu kalau untuk di obligasi kan memang risikonya utamanya pasti yang lebih kecil kan. Kalau kita hold to maturity pun, kalau misalkan nggak ada masalah dari sisi issuer, pasti kan tidak ada risiko pokok tidak kembali. Terus kemudian tiap periode juga mendapatkan kupon juga kan. Nah, kalau untuk saham memang kita sih mengharapkan untuk capital pricing ya, untuk yang appreciation, kenaikan harga. Jadi harus balance sih. Apakah memang misalkan tiap periode kita butuh cash flow, yaitu kita bisa perbanyak mungkin alokasi di obligasi, ataukah memang kalau kita mau investasi yang bisa kita katakan bisa 3-6 bulan sampai setahun kita nggak perlu ada cash flow, ya kita bisa lihat untuk yang saham-saham yang tadi menarik murah. Tapi ya maksudnya kalau kondisi sekarang kalau nggak mau main panjang juga harus cermat-cermat merhatiin data pasar sih. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tinggal tiap hari juga sih. Karena kan memang beberapa periode kan misalkan ada rapat dari BI tiap bulan sekali ya kan. Terus kemudian kalau kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi itu kan data 3 bulanan, kuartalan, seperti itu sih. Kalau yang mungkin kalau teman-teman investor sekalian pengen lihat kan currency. Kalau currency kan bisa diikuti dengan rupiah kita gimana nih untuk yang hari ini, besoknya atau seperti apa. Terus kemudian yang menarik lagi kan sekarang emas ya. Emas sekarang udah jadi trending topik juga sih untuk beberapa bulan terakhir belakangan ini kan.